Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya M. Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik analisa yaitu usaha odading. Oke, yang pertama peralatan. Di sini terdapat bagian-bagian peralatan, bahan bisa pakai, penyusunan, biaya personal, total investasi, HPP, BEP dan cash flow, dan laporan kelayakan. Oke, pertama kita mulai dari peralatan dahulu ya. Peralatan yang digunakan yaitu mesin mixer. Mesin mixer itu kita membutuhkan yang namanya keterangan kualitas satuan harga dan jumlah. Teman-teman, mesin mixer itu kita membutuhkan kualitasnya 2 unit. Kualitasnya membutuhkan 2 dan satuannya itu disebut dengan unit. Biasanya harga kesatuannya kisaran 150.000 dan kita membutuhkan 2 unit. Ya, rumus kita gunakan yaitu F2 dikali D2. Ini seperti ini contohnya ya, di atas F2 dikali D2. Oke, yang kedua kita membutuhkan alat yaitu loyang roti brownies atau ukuran 11 kali 12 cm. Keterangannya itu disebut dengan wadah. Dan kualitasnya itu 5, satuannya unit, dan harga kisaran seharga 30.000. Jadi rumus yang kita gunakan itu F2 dikali D3. Ini seperti ini contohnya yang di atas. Yang ketiga dan akan menghasilkan total yaitu dengan seharga 150.000. Oke, alat peralatan yang ketiga dibutuhkan itu penggorengan. Penggorengan itu keterangannya itu sebagai alat. Kualitasnya itu 1, satuannya unit, dan harganya kisaran 5.100.000. Jadi rumus yang digunakan tersebut yaitu F4 dikali D3 dan akan menghasilkan 5.100.000 seperti yang telah diterapkan di layar tersebut. Oke, peralatan yang digunakan keempat yaitu spatula. Spatula itu keterangannya disebut dengan alat dan kualitasnya itu 1 rupiah hitungannya per unit serta harganya kisaran 20.000. Tergantung kualitasnya lah ya kan. Oke, rumus yang kita gunakan itu seperti contoh di atas, F5 dikali D5. Yang kelima, peralatan yang digunakan itu pisau. Pisau ini kita keterangannya alat dan kualitasnya itu 3. Satuannya itu per unit kisaran harga 50.000. Jadi dengan normalnya itu 50 dikali 3. Tapi kita di sini menggunakan rumus. Rumusnya tersebut digunakan adalah F6 dikali D6. Nah, akan mendapatkan hasil 150.000. Ke-6 kita menggunakan kompor. Kompor itu keterangannya itu mesin dan kualitasnya itu 1, hitungannya per unit, harganya 250.000. Jadi 250 kan rumus yang digunakan tuh F7 dan D7. Jadi akan mendapatkan hasil 250.000. Oke, total semuanya itu kisaran 5.970.000. Rumus yang digunakan apa? Rumus yang digunakan seperti contoh di atas ini. Sum dalam kurung G2 titik 2 G7 dan akan mendapatkan hasil 5.970.000 dan itu keterangan melalui peralatan yang digunakan. Dan yang kedua, kita lanjut ke bahan habis pakai. Masuk bahan habis pakai itu seperti mentega, gula pasir, coklat batang, telur, krim vanila, tepung terigu, susu dan keju.
yang itu kita menggunakan keterangan kualitas, satuan harga, dan jumlah motor. Sama sih seperti yang sebelumnya, tapi di sini kita menghitungnya bahan habis pakai. Bahan-bahan yang utama yang perlu digunakannya itu seperti mentega, gula pasir, coklat batang, telur, vanila, dan krim dan susu. Kualitasnya itu bisa bilang kita 15, 17, dan sekian. Satuannya tergantung dari barang tersebut. Oke, kita mulai dari bahan yang pertama itu mentega. Mentega itu keterangannya bahan utama. Bahan utama kualitasnya kita butuhkan itu 15, satuannya kita hitung per kilo. Harganya kisaran 11.000. Jadi rumus yang digunakan F2 dikali D2. Jadi akan mendapatkan hasil 165.000. Yang kedua, gula pasir. Gula pasir itu keterangannya bahan utama kualitasnya 15, hitungannya per kilo, dan harganya kisaran 12.000. Rumus yang dipakai yaitu F3 dikali D3. Dan yang ketiga, coklat batang. Coklat batang itu bahan utama, keterangannya bahan utama, kualitasnya 17, hitungan satuannya per kilo, harganya kisaran 22.000. Yang digunakan F4 dikali D4. Yang keempat itu telur itu bahan utama juga sih, dan kualitasnya itu membutuhkan agak banyak sih, sedikit 400, dan satuannya itu butir. Biasanya sih dengan seharga 1.500. Dan hitung-hitungannya F5, rumus yang digunakan itu F5 dikali D5, dan mendapatkan 600.000 rupiah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di krim vanila. Krim vanila itu biasanya menggunakan bahan lengkap. Bahan lengkap itu kisaran 800 per kilo. 800 hitungannya per kilo, dan kisaran harga itu 11.000, dan 11.000 itu per kilonya. Dan kita akan menggunakan rumus F7 dikali D7. Itu akan mendapatkan hasil 330. Oke, kembali lagi ke bahan selanjutnya yaitu susu. Susu itu bahan utama, terletak di kalangan bahan utama dengan kualitas 100, satuannya liter, dengan harga kisaran 22.000. Jadi rumus yang kita gunakan itu seperti sebelumnya itu bisa ditentukan nih seperti di atas, D8 dikali D8. Selanjutnya itu bahan yang digunakan keju. Keju itu keterangannya itu bahan lengkap, dibutuhkan 100 dan hitungannya itu per box. Biasanya per keju itu harganya 9.600 dengan hasil 9.600 dengan harga hasil 9.600. Dengan rumus kita gunakan seperti sebelumnya itu F9 dikali D3. Oke, jumlah seluruhannya itu kisaran 6.409.000. Rumusnya digunakan apa? Digunakan itu seperti di atas. Sama dengan sum buka kurung G2 titik 2 G9, dan akan mendapatkan hasil D4 akan mendapatkan hasil 6.409.000. Kapasitas produk per bulan itu kisaran 1.000. Oke, kita lanjut ya ke penyusunan itu kita sama sih kayak peralatan, ya kan itu peralatan. Nah, nama peralatannya itu seperti, dan hitungannya itu sama, tapi di sini kita menambah nilai 1.000, umur ekonomis, penyusunan per tahun, dengan per bulan, serta per unit.
Jadi kalau hitungan mesin mixer itu nilainya kan 300.000, nilai persidunya itu kisaran 5.000, umur ekor rambutnya itu 3, penyusunan per tahun kisaran 98.000, nah dengan penyusunan per tahun ini dengan rumus seperti di atas ini contohnya ya, rumusnya itu C2 dikurang D2 garis miring E2 ini ya, 3 ini jadi akan mendapatkan hasil 98.000. Dan penyusunan per bulannya itu penyusunan per bulan itu 8.000 sekian ya, kita buatkan jadi 8.000 saja. Penyusunan per menit itu 269. Bentar ya, ini bisa diganti dengan RP. Ini contoh pengantinnya seperti ini. 62 salah bentar ya, seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke, rumus yang digunakan pada penyusuan turun ini yaitu langsung saja dia akan langsung mengeluarkan, dan penyusuan per tahun baru menggunakan rumus seperti di atas. Itu sama dengan buka kurung C3 dikurang D3, dan kalau kita buka kita, nah seperti ini. C3 ini dikurang D3 dikurang D3 ini dan di garis miring E3 tersebut akan menghasilkan akan menghasilkan 48.000, dan itu seterusnya pada penyusutan. Dan selanjutnya itu biaya operasional. Biaya operasional itu contohnya itu ke pasar, biaya perjalanan itu ke pasar kan, keterangannya itu tidak ada, kualitasnya itu 1, dan statusnya itu kali harga, sedangkan untuk harganya itu biasanya 30.000, dan itu rumusnya itu sangat bilang gampang murah. Itu F sama dengan F3 itu seperti ini, sama seperti harga tersebut, kita samain aja, tidak ada kurang tidak ada tambah, dan totalnya itu sama, kita turunin saja, turuninnya kita akan mendapatkan 30. Kota itu biaya lainnya seperti kota itu tidak ada, dan kualitasnya 1, dan harganya kisaran 50.000. Jadi nggak perlu menggunakan rumus, tinggal bisa tekan sama dengan F8 saja. Dan selanjutnya itu total investasi. Investasi itu contohnya perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan lain-lain, dan jumlah. Dan terakhir itu jumlah investasi. Nah, semua itu akan kita tambahkan depan jumlah tersebut. Oke, di sini kita pertama perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan yang tadi sebelumnya dengan yaitu 5.910.000 itu harga atau jumlah perlengkapan yang diperlukan. Jadi perlengkapan semua yang kita butuhkan itu dan dihasilkan mendapatkan 5.900.000. Bahan yang bisa habis pakai itu yang gini. Nah, nih 6.409.000. Dan ini kita taruh semua sini, perjalanan dan lain-lain itu kita juga taruh. Dan gimana cara menjumlahinnya? Cara menjumlahinnya kayak ini, seperti ini rumusnya ya.
sama dengan sum buka kurung C2 I2 C5 dan akan mendapatkan hasil 12.459.000 rupiah. Itu untuk investasi ya. Dan itu selanjutnya HPP. HPP itu bisa disebut juga untuk ya seperti bahan yang harus pakai. Ini semuanya harus bahan pakai dan sisa-sisanya lah ibaratnya gitu kan. Nah seperti inilah contohnya. Oke. Selanjutnya itu total fixed cost A. Itu biasanya hitungnya per bulan. BIP. Total fixed cost A itu per bulannya tidak ada. Total 2 tahun itu enggak ada. Penyusutan itu hitungan per bulannya tidak ada dan hitungan per tahunnya itu kisaran yang tadi kita hitung, yaitu 12.459.000. Yang lain-lain atau pemasaran itu per bulannya 50.000 dan kehitung per 2 tahun itu mendapatkan 1.200.000. Dan untuk rumus per bulan itu sama dengan biaya operasional bisa dengan G8 tanda seru itu G8 sampai 50.000. Sedangkan untuk hasilnya itu tidak, total per 2 tahun itu nggak ada, menggunakan rumus manual saja. Dan lain-lain jumlahnya itu menggunakan rumus sama dengan C3 ditambah C4 dan akan mendapatkan jumlah total selama 2 tahun 13.650.000. Itu menggunakan rumus sama dengan sum D3 titik D4 rumusnya dan seterusnya seperti ini semuanya. Menggunakan rumus-rumus yang kurang lebih sama seperti yang di atas ya kan. Kita lanjut yaitu ke cash flow itu biaya bulannya bulan rencana produksi bulan yang ke sebenarnya itu cash flow itu ya kayak rencana produksi, cash flow, cash tersedia awal bulan, cash upload, cash auto, cash keluar di akhir gitu, kelengkapan yang diperlukan, bahan pakai, perjalanan produksi, pemasaran, lomba dan sisa cash inflow, hasil jualan dan jumlah cash tersedia di akhir bulan itu semua kita hitung. Dan rumusnya itu sebentar. Investasi. Oke. Step yang pertama itu ke rencana produksi. Rencana produksi tersebut kita nengok di slide sebelumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kayak yang dapatin 800 dapatkan 800 dengan 900 dan yang ketiga yaitu 1000 dan seterusnya lah. Untuk cash tersedia di awal bulan itu biasanya menggunakan rumus sama dengan total investasi tanda seru C3. Ini seperti di atas ini contohnya ya. Dan untuk rumus selanjutnya terus itu B sama dengan B16. Kita akan menggunakan seperti ini. Semuanya sudah terlihat seperti yang di layar saya ya. Dan ntar semuanya itu kita nggak perlu manual mengetik berapa terus, tinggal tes tarik ke bawah akan mendapatkan hasil yang sama seperti ini contohnya. Tarik ke bawah ini di blok, lepas bentar.
bentar ya. Oh, ini jadi error ya. Gini. Dan akan mendapatkan hasil seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang studi kelayakannya. Studi kelayakannya itu seperti tahun, keuntungan bersih dan total masuk, DR plus dan persen itu, DR minus dan persen per. Oke. Per tahunnya biasanya per tahun itu keuntungan bersihnya kisaran 56.512 dengan penyusutan kisaran 300.000 dan total masuk itu sama seperti cuma ditambahnya 300.000. Jadi rumus yang digunakan sama dengan C6 ditambah D6 seperti itu. Dan persen plotnya itu rumus yang digunakan seperti di atas ini dan seterusnya. Dan terakhir itu hasil penyusun penjualan, cost R ratingnya, semua sini ada. Seperti itulah contohnya. Oke. Sekian, terima kasih. Bila ada yang salah mohon dimaafkan atau gimana, mohon maaf. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.